Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan membahas mengenai unemployment. Saya akan membahas tentang identifying unemployment. Nah, dalam mengukur pengangguran ada itu tugas dari Biro Statistik Tenaga Kerja BLS yang merupakan bagian dari Departemen Tenaga Kerja. Jadi BLS itu setiap bulan itu akan menghasilkan sebuah data tentang pengangguran dari aspek lain dari tenaga pasar tenaga kerja, termasuk jenis pekerjaan, lama minggu kerja rata-rata, dan durasi pengangguran. Jadi data ini berasal dari sebuah survei yang diambil secara rutin terhadap 60.000 rumah tangga yang disebut dengan Current Population Survey. Jadi BLS itu menempatkan setiap orang dewasa yang berusia 16 tahun ke atas di setiap rumah tangga yang disurvei ke dalam salah satu dari 3 kategori seperti itu. Ada 3 kategori menurut BLS. Yang pertama itu ada employed, yaitu yang dipekerjakan. Jadi kategori ini termasuk mereka yang bekerja sebagai karyawan yang dibayar, bekerja di sebuah bisnis mereka sendiri, atau bekerja sebagai pekerja yang tidak dibayar dalam sebuah bisnis keluarga. Selanjutnya juga yang kedua itu ada pengangguran. Nah, di pengangguran ini adalah kategori ini mencakup mereka yang tidak bekerja, tersedia untuk bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaannya selama 4 minggu sebelumnya. Jadi ini juga termasuk mereka yang menunggu untuk dipanggil kembali ke pekerjaannya di mana mereka itu diberhentikan. Selanjutnya juga yang ketiga itu ada not in the labor force, yaitu bukan angkatan kerja. Nah, dalam bukan angkatan kerja ini yaitu penduduk yang tidak bersedia bekerja meskipun mereka mampu dan ada permintaan lapangan pekerjaannya itu. Contohnya itu seperti ibu rumah tangga dan pensiunan seperti itu. Nah, jadi labor force itu rumusnya itu employed ditambah unemployed. Seperti itu. Ada cara menghitung unemployment rate. Rumusnya itu adalah unemployment rate sama dengan number of unemployed yaitu jumlah pengangguran per labor force, yaitu angkatan kerja dikali 100. Jadi BLS itu menghitung tingkat pengangguran untuk seluruh populasi orang dewasa dan untuk kelompok tertentu yang ditentukan oleh ras, jenis kelamin, dan sebagainya. Jadi angkatan kerja atau labor force itu adalah jumlah total pekerja yang termasuk yang bekerja dan menganggur. Sedangkan tingkat pengangguran atau unemployment rate itu adalah persentase angkatan yang kerja yang menganggur, seperti itu. Selanjutnya juga ada cara menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Itu adalah presentasi penduduk dewasa dalam angkatan kerja. Cara rumusnya itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu labor force participation rate sama dengan labor force itu ada angkatan kerja per population populasi dewasa gitu, per populasi dewasa atau adult population dikali 100 seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apakah tingkat pengangguran mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, pergerakan keluar masuk angkatan kerja merupakan hal yang biasa. Lebih dari sepertiga pengangguran baru memasuki angkatan kerja, termasuk pekerja muda yang mencari pekerjaan pertamanya dan pekerja lama yang sudah meninggalkan angkatan kerja yang ingin mencari pekerjaan kembali. Tapi tidak semua pengangguran yang mencari kerja mendapatkan pekerjaan. Hampir setengah dari seluruh masa pengangguran berakhir dengan pengangguran meninggalkan angkatan kerja. Beberapa yang dilaporkan sebagai pengangguran mungkin tidak mencari pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Mereka mungkin menyebut dirinya pengangguran karena ingin memenuhi syarat untuk program pemerintah yang memberikan bantuan keuangan kepada pengangguran atau bekerja tetapi dibayar secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pajak. Lalu beberapa yang dilaporkan meninggalkan angkatan kerja mungkin masih ingin bekerja.
individu tersebut disebut dengan discouraged workers. Nah, atau individu yang ingin bekerja tetapi menyerah mencari pekerjaan. Mereka tidak muncul dalam statistik pengangguran meskipun mereka benar-benar calon pekerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan. BLS menghitung beberapa ukuran lain dari penggunaan tenaga kerja yang kurang selain tingkat pengangguran resmi. Nah, pada akhirnya tingkat pengangguran resmi itu merupakan ukuran pengangguran yang berguna tetapi tidak sempurna. How long are they unemployed without work? Nah, untuk mengetahui seberapa serius masalah pengangguran, kita harus mengetahui apakah pengangguran tersebut dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, jika pengangguran dalam jangka pendek atau short term, mungkin bukan tidak akan dianggap sebagai masalah yang besar. Pekerja mungkin akan membutuhkan beberapa waktu untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera dan kemampuan mereka. Namun, jika pengangguran dalam jangka panjang atau long term, eh, akan dianggap sebagai masalah yang besar. Pekerja yang menganggur selama berbulan-bulan mungkin lebih mungkin mengalami kesulitan ekonomi dan psikologi. Nah, karena durasi pengangguran bisa mempengaruhi seberapa besar masalah pengangguran, ekonom mempelajari tentang durasi masa pengangguran. Hasil yang didapatkan yaitu sebagian besar masa pengangguran berlangsung singkat, tetapi sebagian besar pengangguran yang diamati pada waktu tertentu adalah jangka panjang. Selanjutnya, why are there always some people unemployed? Nah, mengapa ekonomi selalu mengalami pengangguran? Di sebagian besar pasar, harga menyesuaikan untuk membawa keseimbangan kuantitas yang ditawarkan dan kuantitas yang diminta. Dalam pasar tenaga kerja yang ideal, upah akan menyesuaikan untuk menyeimbangkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan jumlah tenaga kerja yang diminta. Penyesuaian upah ini akan memastikan bahwa semua pekerja selalu dipekerjakan sepenuhnya, tetapi pada kenyataannya selalu ada beberapa pekerja tanpa pekerjaan, bahkan ketika ekonomi secara keseluruhan baik-baik saja. Dalam kata lain, tingkat pengangguran tidak pernah jatuh ke nol, sebaliknya itu berfluktuasi di sekitar tingkat pengangguran alami. Nah, ada beberapa alasan mengapa ekonomi selalu mengalami pengangguran. Yang pertama itu adalah butuh waktu untuk pekerja menemukan pekerjaan yang cocok dengan mereka. Nah, pengangguran yang dihasilkan dari proses pencocokan pekerja dan pekerjaan biasa disebut dengan frictional unemployment. Lalu alasan selanjutnya adalah jumlah pekerjaan yang tersedia tidak cukup untuk memberikan pekerjaan kepada semua orang yang menginginkannya. Hal ini terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah pekerja yang diminta. Pengangguran akibat situasi ini disebut dengan structural unemployment. Lalu, alasan selanjutnya mengapa ekonomi selalu mengalami pengangguran adalah job search atau proses di mana para pekerja mencari pekerjaan yang sesuai dengan selera dan kemampuan mereka. Jika semua pekerja dan pekerjaan sama, maka pencarian kerja tidak akan menjadi masalah. Namun, pada kenyataannya, semua pekerja memiliki selera dan kemampuan yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job search atau mencari kerja, pencarian pekerjaan. Nah, salah satu alasan kenapa ada pengangguran itu karena job search itu sendiri. Pekerja itu punya skill dan gaya yang berbeda-beda, dan juga pekerjaan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga di dalam prosesnya itu ada pencocokan. Itu kenapa ada unemployment itu dari job search, karena ada perbedaan kebutuhan dari pemberi pekerja. Nah, sehingga definisi job search itu adalah proses mencocokkan tenaga kerja dengan pekerjaan yang sesuai. Perlu diketahui yaitu istilah sectoral shift, yaitu perubahan komposisi demand antar industri atau wilayah suatu negara. Sectoral shift ini kemudian slide selanjutnya menyebabkan frictional unemployment itu tidak bisa dihindari. Itu salah satu penyebabnya kenapa frictional unemployment itu tidak bisa dihindari, yaitu sectoral shift.
Sectoral shift itu bentuk dari ekonomi yang selalu berubah. Contohnya, ketika konsumer lebih memilih mobil Ford ketimbang mobil General Motor, Ford itu kemudian akan meningkatkan pekerjanya, menambah pekerja, sedangkan General Motor itu mengurangi pekerjanya. Kemudian hal ini mengakibatkan pekerja di General Motor mencari pekerjaan baru. Nah, para pekerja General Motor ini kemudian mencari pekerjaan yang tentunya sesuai dengan keinginan mereka, yang di pekerjaan itu mereka itu dianggap dan berharga. Jadi mereka di situ di pekerjaan yang barunya itu bisa memberi kontribusi yang lebih. Proses pencarian kerja ini, ketika pekerja itu mencari pekerjaan yang lebih bagus dan yang mereka itu dianggap valuable, itu dalam jangka panjang akan mengakibatkan standar hidup yang lebih baik dan juga bisa mengakibatkan produktivitas yang lebih tinggi. Jadi itu kenapa frictional unemployment tidak bisa dihindari, karena ekonomi selalu berubah, yaitu sectoral shift. Sectoral shift itu adalah perubahan komposisi demand antar industri atau wilayah suatu negara. Apakah mereka itu, si pekerja itu cocok dengan selera industri atau tidak. Next slide. Kemudian selanjutnya dari job search itu ada kebijakan publik dan hubungannya dengan job search. Yang pertama adalah, ini kebijakan publik yang pertama itu Government Employment Agency atau agensi pemerintah gitu. Mereka menyediakan informasi mengenai lowongan kerja untuk mempertemukan pekerja dengan pekerjaan yang prosesnya itu, kalau dengan demikian pekerja dan pekerjaan itu bisa bertemu lebih cepat. Kalau misalnya tanpa Government Employment Agency misalnya mungkin bisa lebih lama. Sebenarnya kebijakan ini sudah sering kita temukan juga di kehidupan sehari-hari tanpa bantuan pemerintah. Itu kenapa sebenarnya ada beberapa ekonomis yang kurang setuju dengan campur tangan pemerintah dalam job search ini, yang Government Employment Agencies dan Public Training Programs, karena menurut mereka cukup swasta saja yang terlibat. Salah satu contohnya itu aplikasi-aplikasi yang biasa sering kita temui seperti LinkedIn. Itu juga bentuk aplikasi yang mempertemukan pekerja dengan yang memberi pekerja, sehingga orang-orang bisa lebih cepat dapat pekerjaan. Kemudian kebijakan selanjutnya yaitu Public Training Program atau ya training gitu oleh pemerintah. Nah, tujuannya itu untuk membekali pekerja yang dipindahkan dari industri yang sedang menurun. Yang sedang menurun tuh contohnya kayak tadi yang Ford dan General Motor. Ketika konsumer lebih memilih Ford ketimbang General Motor kemudian performanya menurun. Nah, pekerja-pekerja yang kerja di General Motor itu bisa ikut public training program. Nah, kembali ke tujuan training programs itu, yaitu membekali pekerja yang tadi dengan skill yang dibutuhkan oleh industri yang sedang berkembang, agar yang tadi bisa mempercepat pertemuan antara pekerja dengan pekerjaan. Next slide, yaitu unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Unemployment insurance ini adalah program pemerintah yang melindungi sebagian pendapatan pekerja ketika mereka dipecat. Tapi dampak dari unemployment insurance itu sendiri adalah meningkatnya frictional unemployment. Contohnya, ketika kita dipecat, ketika insurance itu ada unemployment insurance, orang lebih memilih
menganggur ketimbang bekerja. Itu sebenarnya secara kasarnya ya, tapi sebenarnya nggak begitu. Tapi kita bisa lihat contohnya itu di manfaat unemployment insurance. Contohnya itu, manfaatnya itu mengurangi ketidakpastian pendapatan, kemudian memberi waktu kepada pengangguran untuk mencari pekerjaan. Seperti maksud saya yang contoh dari unemployment insurance meningkatkan frictional unemployment. Mereka yang menganggur ketika memiliki unemployment insurance pasti memiliki waktu yang lama untuk mencari pekerjaan baru. Ketika mereka memiliki waktu yang lama, ketika mereka mendapatkan pekerjaan, itu pasti nggak selalu pasti sih sebenarnya. Itu pekerjaan yang mereka dapatkan itu adalah pekerjaan yang mereka inginkan. Pekerjaan itu cocok dan sesuai dengan value yang dia bawa. Jadi match gitu antara pekerja dan pekerjaannya. Nah, kecocokan itu waktu yang banyak itu oleh pengangguran akibat unemployment insurance yang diberikan itu menghasilkan kecocokan pekerjaan yang lebih baik seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian menyebabkan juga produktivitas lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke minimum wage laws atau kebijakan upah minimum. Nah, struktural unemployment itu sebenarnya diakibatkan oleh kebijakan gaji minimum di atas titik equilibrium. Nanti kita akan jelaskan di grafik di slide selanjutnya. Nah, minimum wage tersebut membuat sekelompok orang yang skill dan pengalamannya itu kurang menjadi terkesan mahal. Jadi ketika kita memperkerjakan orang-orang yang ya skillnya kurang dan pengalamannya juga nggak banyak, ketika minimum wage itu dinaikkan, kita sebagai owner dari bisnis tersebut pasti menganggap ini pekerja ini kemahalan untuk value yang dia bawa. Sehingga akibatnya apa? Kita kemudian lebih memilih memecat pekerja tersebut karena ya kita anggap mahal tadi. Nah, contoh dari orang-orang yang kurang skill dan pengalaman itu contohnya adalah remaja. Nah, tapi kelompok tersebut, kelompok yang contohnya remaja tadi, itu hanya sebagian kecil dari labor force, sehingga minimum wage itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan dari unemployment itu sendiri. Tapi konsep yang kita gunakan itu masih konsep minimum wage laws itu membantu kita lebih memahami tentang unemployment. Kemudian slide selanjutnya ini grafik dari wage terhadap quantity of labor. Seperti yang dijelaskan tadi, struktural unemployment itu disebabkan oleh minimum wage yang di atas titik equilibrium. Kalau kita lihat ketika minimum wage-nya di atas titik equilibrium, labor supply, yaitu orang-orang yang mencari pekerjaan, itu lebih banyak ketimbang labor demand, yaitu para pebisnis yang mencari pekerja. Sehingga apa? Sehingga terjadi unemployment itu, struktural unemployment. Lebih banyak orang yang mencari kerja ketimbang lapangan pekerjaan. Seperti itu. Selanjutnya adalah union. Jadi union ini adalah asosiasi pekerja atau serikat pekerja yang menegosiasikan dengan perusahaan mengenai upah, tunjangan, dan kondisi pekerja, jadi kondisi lingkungan kerja. Jadi union ini mengerahkan kekuatan pasar mereka untuk menegosiasikan upah yang lebih tinggi bagi pekerja. Jadi untuk mensejahterakan pekerja. Jadi pekerja serikat ini biasanya menerima gaji atau mendapatkan upah 20% lebih tinggi dari pekerja lainnya. Mereka juga mendapat lebih banyak manfaat daripada pekerja yang tidak bergabung dengan union atau serikat untuk jenis pekerjaan yang sama. Jadi mereka mendapat lebih banyak manfaat kalau misalnya bergabung dengan union. Nah, jika union menegosiasikan upah hingga di atas equilibrium, maka kuantitas tenaga kerja yang diminta akan turun. Kenapa? Karena perusahaan harus membayar upah yang lebih tinggi sesuai yang diminta,
Sedangkan mereka juga butuh untuk menekan biaya gitu kan. Jadi permintaan tenaga kerja akan turun. Nah, terus jadinya malah menciptakan pengangguran. Jadi dari negosiasi ini akan muncul dua jenis pekerja, yaitu insider atau outsider. Insider itu adalah pekerja yang tetap bekerja di sana, jadi lebih baik upahnya kan. Nah, tapi kalau outsider itu pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan permintaan untuk tenaga kerja itu turun kan, jadi ada pengangguran gitu. Jadi mereka kehilangan pekerjaan, jadi keadaan mereka lebih buruk. Nah, beberapa orang yang outsider ini atau orang luar pergi ke pasar tenaga non serikat, pasar tenaga kerja yang meningkatkan pasokan tenaga kerja dan mengurangi upah di pasar tersebut. Jadi untuk yang di non serikat ini malah semakin turun upahnya. Jadi union atau serikat pekerja ini baik atau buruk sebenarnya. Nah, menurut kritikus, mereka menaikkan upah di atas equilibrium yang menyebabkan pengangguran atau menekan upah di pasar tenaga kerja non serikat. Nah, jadi ini minusnya gitu kan. Jika dari sudut pandang pekerja yang di serikat, mereka upahnya naik, tapi juga menyebabkan pengangguran dan menekan upah untuk tenaga kerja non serikat. Kalau menurut advokat, serikat pekerja ini melawan kekuatan pasar gitu. Jadi mereka memberi dorongan, memberi semacam, karena kekuatan perserikatan ini membuat perusahaan lebih responsif terhadap kekhawatiran pekerja. Jadi perusahaan lebih sigap dengan keadaan pekerja. Jadi lingkungan kerja lebih baik, upah yang lebih baik. Jadi ada plus minusnya sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori yang ketiga, yaitu efficiency wages. Nah, teori dari efficiency wages ini adalah jadi sebuah perusahaan atau firma, mereka kan secara sukarela itu membayar gaji pekerja yang di atas equilibrium gaji dari perusahaan lain, supaya mereka bisa meningkatkan produktivitas pekerjanya. Nah, dari pengangguran yang muncul dari efficiency wages ini, dia itu mirip dengan pengangguran yang timbul dari minimum wage laws dan unions. Jadi, mereka bertiga itu pada intinya meningkat pengangguran akibat dari peningkatan gaji. Nah, dari efficiency wages ini juga dia ada beberapa jenis teori, dan setiap jenis itu dia menyarankan yang berbeda penjelasan mengapa perusahaan itu mungkin ingin membayar upah yang tinggi. Yang pertama itu karena akibat worker health. Jadi pekerja itu dipercaya akan mengerjakan pekerjaan mereka secara lebih baik jika dibayar dengan tinggi untuk bisa makan makanan yang lebih bergizi, dan pekerjaannya makan makanan yang lebih baik, sehat, dan akibatnya itu mereka menjadi lebih produktif, terutama di negara miskin atau berkembang, karena mereka kan pasti memiliki permasalahan nutrisi dari makanan. Sedangkan kalau misalnya di negara yang sudah berkembang, mereka tidak terlalu memiliki masalah ini, jadi mungkin teori yang ini tidak terlalu bekerja di negara-negara yang sudah berkembang dengan baik. Lalu yang kedua itu akibat worker turnover. Jadi pasti pekerja akan meninggalkan pekerjaan dulunya kan jika mereka diberi pekerjaan yang memiliki gaji yang lebih tinggi atau mungkin benefit-benefit yang lebih bagus gitu. Jadi untuk mengurangi pergantian pekerjaan, apalagi yang pekerja yang sudah lama ya, yang sudah experience, mereka memberi gaji yang lebih besar gitu dengan insentif, karena untuk mencari dan melatih pekerja itu kan sangat mahal, dan mungkin tingkat produktivitas mereka itu tidak sebanding dengan pekerja yang lama. Oleh karena itu mungkin lebih efisien untuk membayar gaji yang lebih tinggi daripada mendapati pekerja yang baru. Lalu yang teori yang ketiga yaitu worker quality. Jadi kan ketika sebuah perusahaan itu
akan membayar upah yang tinggi, misalnya mereka memberi gaji sebesar 12 juta sebulan, pasti itu kan akan menarik pekerja-pekerja yang lebih kompetitif gitu, yang sudah berpendidikan tinggi dan punya experience yang bagus, sehingga jadi mereka bisa memilih untuk bekerja di perusahaan itu dan melamar di pekerjaannya, dan sehingga perusahaan itu memiliki kualitas tenaga kerja yang lebih meningkat, dan itulah teorinya. Lalu yang keempat itu teori worker effort. Jadi jika seorang pekerja bekerja di perusahaan, itu kan pasti akan dimonitor ya, untuk jika mereka meleleh-lelehkan atau melebaikan pekerjaan mereka dan malas-malasan gitu. Tapi jika dimonitor kan pasti peralatan atau pembayaran untuk monitor setiap pekerja itu kan pasti lama dan mahal. Nah, karena itu untuk mengurangi atau menghilangkan pemalas-malasan pekerja ini, mereka memberi gaji yang lebih tinggi kepada pekerjaannya supaya mereka lebih bersemangat untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Dengan demikian mereka dimotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka, usaha mereka secara terbaik.